Ogah rujuk dengan Giselle, Gading ungkap alasannya. Sudah menjadi pemandangan umum melihat Gading Martin dan Giselle berhubungan baik dan masih sering bertemu serta liburan bareng dengan putri mereka, Gempi. Menyaksikan kebersamaan dan kekompakan Gading Giselle membuat netizen berkali-kali menyarankan mereka untuk rujuk. Namun hingga 5 tahun lamanya, baik Gading maupun Giselle tidak menunjukkan itikat untuk bersatu lagi dalam bahtera perkawinan. Ditemui tim SAR Pro baru-baru ini, Gading mengungkapkan alasannya tidak juga rujuk dengan Giselle. Iya, kalau netizen kan ngelihatnya fotonya, tapi kan kita di situ kebersamaannya untuk Gempi gitu. Kan Giselle juga udah punya pasangan, jadi kita nggak mau ganggu kayak begitu. Jadi kita pure memang untuk Gempi lah gitu. Walau statusnya bukan suami istri lagi, Gading dan Giselle justru sudah merasa nyaman dengan kondisi yang mereka jalani saat ini. Karena itulah, Gading dan Giselle sudah berkomitmen. Kebersamaan dan kekompakan mereka masih akan terus berlanjut hingga Gempi dewasa. Itu berarti, bila Gading juga sudah punya pasangan, dirinya dan Giselle masih akan melakukan liburan bersama. Pasti akan sering. Bahkan banyak sekali waktu-waktu yang kita lewatkan bertiga. Gempi nanti masuk SMP, Gempi masuk SMA, ulang tahun ke-17, masuk kuliah, bisa ngelihat Gempi ya wisuda gitu, nikah, kan itu harus dilalui bersama-sama gitu. Karena kan sampai kapanpun kita orang tuanya. Dibandingkan Giselle yang sudah beberapa kali pacaran, Gading justru masih saja awet menjomblo. Berbeda dengan kebanyakan pria berstatus duda yang cepat memiliki pasangan lagi, Gading justru malah sibuk bekerja serta kumpul dengan teman-temannya sesama artis. Kita makin tua, anak makin gede, begitu nongkrong tapi kita bisa ngasilin sesuatu kan itu lebih baik gitu. Jadi kita sebagai orang tua harus kasih 100% kebahagiaan untuk anak gitu. Usai jalani detox di Thailand, Vidi curhat sempat kena mental tak kunjung sembuh dari kanker. Vidi Aldiano masih terus berjuang melawan kanker yang menggerogoti tubuhnya sejak 2019 lalu. Selain menjalani kemoterapi, Vidi juga baru saja menjalani detox di Thailand untuk membersihkan tubuhnya dari kanker dan memperbaiki kesehatannya. Lewat unggahan video media sosial, Vidi mengungkapkan betapa berat hari-hari yang ia jalani di sana, meski ditemani oleh sang istri Siladara dan kedua orang tuanya. Dimana gue baru aja kelar program detox yang kedua kalinya di sini selama hampir kurang 2 minggu. Dan untuk detox yang kali ini, jujur hari-hari pertama tuh lumayan berat, gak cuma fisik tapi mental juga. Cuman bedanya kali ini semuanya diringankan karena gue ditemani sama istri gue dan juga mama ikutan juga ke sini. Selama 5 tahun mengidap kanker dan menjalani pengobatan kemoterapi, Vidi mengaku jika dirinya sempat hampir menyerah. Pasalnya, sebelum menjalani detox, usai berlibur ke Eropa bersama Sila, penyanyi nuansa bening itu harus menerima kenyataan jika sel kankernya mulai menyebar. Sempat kena mental sebenarnya kemarin, dimana gue ngerasa kayak sampai kapan ya ini ya perjalanan journey gue dalam mencari sehat ini, apakah akan selamanya seperti ini, apakah akan menemukan kata sehat. Namun Vidi akhirnya sadar dan berusaha bangkit untuk melawan penyakitnya. Gue sadar bahwa pola pikir seperti itu kayaknya gak akan bikin gue tambah sehat satu, yang ada malah bikin gue tambah sedih dan tambah takut. Jadi gue ke Thailand ini sebenarnya lebih pingin untuk bisa bikin badan gue ini lebih ngerasa sehat, dan I'm so grateful for this body yang udah luar biasa banget. Kemampuan dia untuk memanage sakitnya itu gokil ya. Dia mengubah rasa sakit jadi motivasi, rasa sakit jadi prestasi, rasa sakit jadi kegembiraan ya. Keluarga almarhum Ujeng ngamuk, kecelakaan tragis Dali Wasing dikomentari sinis netizen.
Abizar Al-Ghifari, putra pertama Umi Pipik dan mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ngamuk. Rasa murka Abizar bukan tanpa alasan. Seorang netizen, tanpa punya rasa empati, justru mengomentari sinis meninggalnya Dali Wasing suami Jennifer Koppen akibat kecelakaan tragis di Seminyak, Bali beberapa waktu lalu. Dan yang membuat Abi naik pitam, nama mendiang ayah ikut diseret-seret jadi bahan nyinyiran. Sakit kecelakaan tragis mendiang ayah tercinta tahun 2013 lalu jadi olok-olok sinis netizen. Abizar langsung bergerak cepat memburu otak di balik akun tersebut melalui akun media sosial miliknya. Sambil mengunggah isi cuitan netizen, adik ipar pesepak bola Egy Maulana Fikri itu mengunggah sayembara perburuan akun tak bertanggung jawab yang telah melukai hati keluarganya. Sebenarnya gini, mau atensi ataupun bukan ya gue gak jadi masalah. Cuman yang jadi masalah adalah kakak gue cerita ke gue sampai dia nangis. Ya dengan kata-kata itu yang bisa ngelukain kakak gue, ya berarti kan ya something yang emang sensitif gitu. Dan ya gue harus bertindak. Sayembara perburuan dua akun yang telah mempermainkan kecelakaan tragis Dali Wasing hingga menyeret nama almarhum mendiang UJ sengaja dilakukan Abizar. Lantaran ia sudah tak sabar ingin bertemu dengan pemilik akun tersebut. Bahkan, ia siap mengeluarkan biaya berapapun untuk menghadirkan pemilik akun tersebut ke hadapannya. Karena balik lagi kenapa kasus ini, masalah ini gue perbesar, karena emang dulu itu di tahun 2017 atau 18 gue lupa, itu juga sempat ada kasus serupa gitu. Dan yang mengucapkan ini ya salah satu ustadz, dan kata-katanya itu menurut gue sangat sensitif dan gue takut ya hal-hal itu terjadi lagi. Bukan hanya Abizar yang terusik nama mendiang UJ ikut terseret jadi olok-olok sinis netizen. Umi Pipik pun ikut terpancing emosi. Terima kecelakaan tunggal suaminya diungkit-ungkit. Pipik pun langsung mengunggah tangkapan layar komentar nyinyir netizen, seraya menulis panjang bernada kecewa. Bismillah, saya tidak kenal dengan Anda. Tapi postingan Anda melukai hati orang yang merasakan kehilangan dengan cara kecelakaan. Semoga keluarga Anda tidak merasakan hal yang sama. Kenapa Anda tidak baik sangka saja? Ketika bawa motor dengan kencang, mungkin sedang ingin buru-buru bertemu istri dan anak. Tetapi, apa kita semua manusia bisa memprediksi takdir yang akan terjadi pada diri kita? Jadi, bijaklah. Bukan nggak terimanya tuh karena kita mengalami pernah terluka, pernah sedih gitu. Ketika membaca kalimat itu kok kayaknya kurang sedikit empati aja. Benarkah tak puas meluapkan rasa emosi di media sosial, keluarga Umi Pipik bertekad menjebloskan pemilik dua akun tersebut ke penjara. Kalau ngelaporin sih kayaknya gue nggak ngeliat ke arah sana ya. Maksudnya ya udah ini cuma jadi hal yang ya emosi, cuman maksudnya kayaknya nggak perlu sampai kita laporin atau kita bawa ke polisi lah. Cuman ya itu gue bakal balik lagi ke keluarga maunya gimana. Kalau dari gue sih yang penting ketemu, ngobrol, selesai ya udah. Datang kajian, Kimberly Ryder ingin lebih religius usai gugat cerai Edward. Jelang sidang pertamanya bersama Edward Akbar yang akan digelar Rabu 24 Juli mendatang, Kimberly Ryder kini jadi lebih religius dengan mendatangi sebuah acara kajian di JCC, Jakarta Minggu siang kemarin. Bersama temannya, Kim datang dengan mengenakan gamis dan juga hijab. All praise is due to Allah alone. We praise Him and we seek His help. Whosoever Allah guides is the truly guided one. Jadi emang udah jadwalnya disiapkan untuk datang ke kajian ini. Cuma baru beberapa kali aja sih. Nggak ada niat kayak gimana-gimana sih, nggak. Pengen knowledge yang lebih aja. Warganet pun menduga jika Kim tengah mencari pencerahan atas keretakan rumah tangganya bersama Edward. Kadang-kadang tuh ada beberapa bagian dari sebuah kajian tuh yang ngena banget di kita karena kita problemnya lagi itu tuh saat itu. Dia kuat, terus selalu menjalankan sholat ya kita kuat semua kok. Ya, memang tiada tempat terbaik selain lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta saat kehidupan manusia tengah diuji.
Ya, jadi kita pengen yang terbaik juga buat anak-anak kita. Kalau melewati sesuatu yang susah itu, udah deh, I give up, serahin sama Allah. Give up-nya tuh lebih kayak serahin sama Allah aja deh, udah deh. Ya, jadi let Allah take me where He wants to take me. Aku nggak bisa ngomong banyak-banyak ya, cuman yang perlu diketahui ya aku cuma perlu support dia sebagai adik, akan selalu sebagai kakak aku sendiri, dan semua sudah dibilang lawyer, semua udah tahu dia situationnya dan dia cuma bisa doa yang terbaik untuk Kim dan anak-anak. Kita mungkin tahu atau mungkin kita dengar, tapi ya menurut saya ya cuma bisa saling mendoakan aja. Tentunya pilihan ini menjadi tepat agar Kim mampu bertahan di tengah badai yang sedang menerpanya dengan memasrahkan semuanya pada Sang Pencipta. Agar Kim dapat dengan ikhlas menjalani hidup sebagai seorang ibu, sekaligus ayah bagi kedua buah hatinya meskipun terasa berat. Ya, makanya aku lebih ke menyerahkan ke Allah, lihat arahnya kemana. Jadi lebih tenang, lebih inspired juga kayaknya ya. Kalau melewati sesuatu yang susah itu, udah deh, I give up, serahin sama Allah. Give up-nya tuh lebih kayak serahin sama Allah aja deh, udah deh. Ya, jadi let Allah take me where He wants to take me. Inara Rusli sengaja belum mempertemukan anak-anak dengan Virgon. Sejak terjerat kasus narkoba sebulan lalu, vokalis band Last Child Virgon belum juga bertemu dengan 3 anaknya yang berada dalam pengasuhan mantan istri Inara Rusli. Padahal, menurut ibunda Virgon Eva Manurung, putra kesayangannya sangat rindu bertemu dengan anak-anaknya. Lantas, apakah Inara sengaja tidak mempertemukan ataupun sekedar berkomunikasi lewat telepon antara anak-anaknya dengan Virgon yang kini sedang menjalani rehabilitasi? Ya gimana mau ditemuin, kan belum selesai rehab, nggak dikasih pegang gadget juga dianya. Ya ngomong aja ke polisinya. Masa komplainnya sama aku? Sebenarnya, baru-baru ini Inara bisa saja mempertemukan anak-anak dengan Virgon saat dirinya sedang ke Korea Selatan. Namun hal itu tidak terjadi lantaran Inara memberikan syarat kepada Virgon bila ingin ketemu anak-anak maka harus bebas narkoba. Oh nggak tahu, kalau itu aku belum bisa komentar banyak karena kan emang belum dikasih waktu untuk ketemu, masih proses diobatin ya. Oh sama sekali anak-anak alhamdulillah steril dari sosial media, benar-benar nggak pernah mengakses sosial media. Dan sekolahnya juga international school, jadi nggak ada ya ngegibah di sekolah ya, karena isinya anak-anak dari Korea, dari UK, beda berita gibahannya mungkin ya. Sejak Virgon berurusan hukum karena kasus narkoba, urusan nafkah anak-anak juga otomatis ikut terhenti. Imbasnya, Inara harus bekerja keras mencari nafkah, menghidupi 3 anaknya yang masih kecil. Beruntung, tawaran kerja silih berganti berdatangan kepada Inara, termasuk dipilih menjadi duta untuk mengkampanyekan anti-bully dan rasis oleh pemerintah kota Seongnam, Korea Selatan. Ya aku nggak mau banyak komentar sih, karena ya selama kita nggak minta sama suami orang ya. Ya alhamdulillah sih, biarpun dedinya anak-anak lagi tersandung kasus seperti ini ya, beliau masih ada bentuk tanggung jawabnya lah untuk anak-anak, walaupun memang nggak seperti biasanya lah gitu nominalnya. Ya apa aja lah aku kerjain, apa yang sekiranya aku bisa kerjain aku kerjain selama tidak bertentangan dengan adat dan agama, selama itu halal dan toib, kenapa enggak? Di balik perempuan kuat nggak ada pilihan.